Teman-teman, kita semua tahu bahwa Pancasila ialah dasar negara Indonesia. Tapi, mungkin tidak semua tahu bahwa Pancasila tidak lahir begitu saja. Indonesia dengan 714 suku, lebih dari 1.100 bahasa daerah, dan ribuan pulau, bagaimana mungkin bangsa yang begitu beragam ini bisa bersatu? Jawabannya adalah di sebuah kata, yaitu Pancasila. Tapi, Pancasila tidak jatuh dari langit begitu saja. Ia lahir dari proses panjang, penuh perdebatan sengit, dan diselesaikan dengan kompromi yang luar biasa. Sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa melalui proses panjang, salah satunya yaitu Sidang BPUPKI dan lahirnya Piagam Jakarta. Dari peristiwa itulah kita belajar banyak tentang bagaimana nilai toleransi dan persatuan menjadi dasar berdirinya negara. Mari kita berjalan mundur ke tahun 1945, menyaksikan langsung bagaimana para pendiri bangsa merumuskan dasar negara kita. Pada tanggal 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menggelar sidang pertamanya yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Selama 3 hari, 3 tokoh mengemukakan gagasan dasar negara. Pada hari pertama, 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya secara lisan. Hari kedua, 30 Mei, Profesor Dr. Supomo mengemukakan dasar negara yang mengedepankan persatuan, harmoni, dan kenegaraan. Lalu puncaknya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks. Dalam pidato yang penuh semangat, beliau mencetuskan sebuah nama, yaitu Pancasila. 5 sila yang terdiri dari 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, sidang belum menghasilkan mufakat dan perdebatan masih berlanjut. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, asalkan kita sampaikan dengan argumentasi dan tetap menghormati satu sama lain. Kemudian setelah masa reses, dibentuklah panitia kecil atau panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Maramis, KH Wahid Hasim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Mr. Supomo, KH Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Dalam piagam ini, bunyi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, menjelang proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terjadi aral. Tokoh-tokoh dari Indonesia Timur seperti Mr. Latuharhari dan Ik Gusti Ketut Puja menyatakan keberatan. Mereka khawatir kalimat itu akan memecah belah persatuan, maka terjadi negosiasi alot di malam hari. Dengan jiwa yang besar, tokoh-tokoh Islam seperti KH Wahid Hasim dan Ki Bagus Hadikusumo bersedia mengubah kalimat tersebut, hingga pada akhirnya disepakati bahwa sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam situasi ini dapat kita ambil pelajaran bahwa rela mengalah untuk kepentingan yang lebih besar. Persatuan bangsa lebih penting daripada kemenangan kelompok. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau
PPKI menggelar sidang. Sidang ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Keputusan yang dihasilkan sangat fundamental, yaitu putusan pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden. Yang menarik, semua keputusan ini tidak melalui voting ala barat, melainkan dengan musyawarah mufakat. Para pendiri bangsa yang menyadari Indonesia terlalu kaya akan suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak bisa dipaksakan satu kehendak. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil adalah keputusan besar harus lahir dari dialog, bukan dari konflik atau paksaan. Pancasila bukan sekedar hafalan di upacara bendera. Ia adalah jalan tengah yang ditempa dengan tetesan keringat, pikiran, dan ketulusan para pendiri bangsa. Di tangan kita, generasi muda, nasib Pancasila di masa depan. Mari kita jaga, amalkan, dan wariskan. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan tindakan nyata setiap hari-hari. Mulai dari menghormati teman yang berbeda agama, membantu sesama tanpa pilih-pilih suku, hingga bermusyawarah saat ada masalah di kelas. Pancasila bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupi. Pancasila lahir dari semangat musyawarah, kompromi, dan pengorbanan demi persatuan. Di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang mengakomodasi semua pihak tanpa diskriminasi. Sebagai generasi penerus, mari kita hayati, amalkan, dan jaga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila bukan hanya sejarah, tapi pondasi masa depan Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu.